lagi untuk pembelajaran online. Sehat semua? Ibu harap kalian sehat semua. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia tema 2 subtema 3, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sebelum kita belajar, mari kita menyanyi terlebih dahulu Bangun Pemuda-Pemudi. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Sudah senang kan? Semangat pemuda muncul lagi. Nah, oke. Sekarang di minggu-minggu sebelumnya kita punya PR tentang membacakan teks proklamasi yang terbaik akan dimunculkan. Mari kita tonton yang terbaiknya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Sekarang kita belajar tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tahu nggak, BM Dia, seorang tokoh pemuda angkatan 45 yang terlibat langsung dalam mempersiapkan kemerdekaan dan penyusunan teks proklamasi. Tahukah Anda bahwa dia punya kisah unik dan lucu? Di mana waktu Laksamana Maeda mengetik teks proklamasi di rumahnya dia, si BM Dia juga ikut di sana hadir, dan waktu itu tulisan Insinyur Soekarno itu masih tulisan tangan aslinya, ada coret-coretnya. Maklum lah ya, namanya buru-buru kan, dia karena didesak oleh pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan, maka dia membuat dalam waktu yang singkat. Nah, jadi wajar aja kalau ada coret-coretan, ada yang singkatan-singkatan. Nah, di rumahnya Laksamana Maeda diketiklah teks proklamasi. Mereka sambil berpikir keras untuk mengedit, membetulkan lagi di mana ada penulisan-penulisan yang masih kurang pas menurut mereka. Nah, jadi yang tulisan aslinya itu disebutlah Naskah Proklamasi Klat. Naskah Proklamasi Klat itu kita lihat ya, ada perbedaannya dengan yang sudah diketik oleh Laksamana Maeda, yang disebut dengan yang sudah autentik atau yang kita naskah proklamasi yang kita ketahui sekarang. Itu ada perbedaan. Coba kita lihat di papan tulis. Pertama, naskah proklamasi Klat itu ada tulisan hal terus tanda dua. Tuh, kita lihat. Sedangkan maksudnya hal-hal, lalu itu diperbaiki menjadi hal-hal. Kemudian kita lihat tempo memakai H, lalu diubah menjadi tempo, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya menjadi tempo. Kemudian kita lihat wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, di dalam naskah proklamasi yang autentik ditulis menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ada lagi Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05, itu diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Ada lagi satu lagi, di dalam yang Klat teks proklamasi tidak ditandatangani, tetapi yang sudah autentik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah selesai diketik oleh Laksamana Maeda, maka yang aslinya itu tahu enggak, dibuang ke tong sampah oleh Laksamana Maeda. Namun BM Dia mungut, diambil, disimpan. 47 tahun lamanya itu disimpan oleh BM Dia. Wah, mungkin dia mikir ini punya sejarah untuk bangsa Indonesia. Untung juga dia nyimpan. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa itu disimpan oleh BM Dia. Pada tanggal 29 Mei 1992, lumayan ya, 47 tahun, baru dia menyerahkan kepada Presiden Soeharto yang dituliskan oleh Presiden
Soekarno atau presiden pertama Indonesia. Lumayan lama dia menyimpannya. Kalau kita lihat di situ tanggal 17 bulan 8 05. Kok 05 ya? Tapi kita sekarang bacanya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Ayo, tahu enggak mengapa terjadi perbedaan itu? Nah, kalau mau tahu, Ibu kasih tahu. Itu adalah singkatan tahun Jepang. Maksudnya tahun 2605. Jadi tahun 2605 tahun Jepang sama dengan tahun 1945 tahun Indonesia. Jadi jangan bingung lagi ya kok 05. Oh ternyata supaya orang Jepang itu, karena yang menjajah kita saat itu adalah orang Jepang. Jadi supaya mereka tahu bahwa oh iya tahun ini sudah mereka memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi dibuatlah tahun mereka, tahun Jepang itu yaitu 2605. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu siapa yang mengetik naskah proklamasi. Siapa yang menjahit bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Kalau yang bendera yang pertama itu disebut bendera sangsaka merah putih atau bendera pusaka. Tahu enggak siapa pengibar bendera itu? Pengibar bendera sangsaka merah putih adalah Latif Hendraningrat dan Suhut S. Latif Hendraningrat dan Suhut S. Nah, yang jahitnya tadi kita sudah tahu ya, Ibu Fatmawati. Bendera kita itu adalah bendera berwarna merah putih. Kita tahu bahwa bendera merah putih itu diambil dari simbol kerajaan, di mana simbol kebesaran oleh para kerajaan-kerajaan saat itu. Yang maksudnya merah itu adalah berani, putih itu suci. Jadi Pangeran Diponegoro aja memakai bajunya dan simbol-simbolnya itu merah dan putih. Bendera pusaka itu tahun 19 bisa dipakai itu hanya mulai tahun 1946 sampai 1968. Selanjutnya sudah disimpan di Istana Merdeka karena sudah tidak layak lagi dipakai. Karena itu adalah bendera pertama, maka disebutlah dia bendera sangsaka merah putih atau bendera pusaka. Sebenarnya kalau sekarang kita tidak lagi menyebutnya kepada sangsaka merah putih beri hormat gerak, bukan, tapi kepada bendera merah putih beri hormat gerak. Nah, jadi selanjutnya itu adalah bendera merah putih, bukan bendera sangsaka. Lalu bendera merah putih disebut juga nama lainnya Sangguiwarna karena hanya dua warna yaitu merah dan putih. Apa kaitannya dengan bersatu kita teguh? Ya, kita tahu bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersatu. Bagaimana kita supaya kita bersatu? Kita harus menjaga perasaan yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda budaya dan lain sebagainya, baik pun dari bahasa. Oleh karena itu, maka kita untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur tidak mudah. Itulah yang kita lakukan, harus kita jaga semuanya. Bagaimana perbedaan itu tidak memisahkan kita, tidak membuat kita berkelahi, tetapi memperkaya bangsa Indonesia. Banyak suku, banyak budaya, banyak agama, itu memperkaya bangsa Indonesia. Sampai sekarang pun kita tidak boleh mengubah-ubah itu. Luar biasa sudah Pancasila, bahwa Pancasila itu
ada 36 butir di dalamnya. Kalau kita menguasai benar-benar Pancasila dengan 36 butir itu, maka kita tidak akan mempertentangkan perbedaan-perbedaan tadi. Hati-hati ya. Jadi sampai sekarang kalau kita masih mau mengobrak-abrik itu tadi, membeda-bedakan, ingin mengubah, bakal terjajah 2 kali. Dan yang paling bahaya adalah musuh di dalam bangsa Indonesia. Kalau musuh kita keluar, kita bersatu, gampang kita kuasai. Tapi kalau musuh di dalam bangsa Indonesia, hati-hati. Dan korbannya tidak hanya sepihak, percaya saja. A dan B berkelahi, si A juga pasti ada korbannya, si B juga, kelompok B juga pasti ada korbannya. Maka jangan pernah berpikir untuk mengubah apa yang sudah ada di Pancasila dengan 36 butir tadi. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Kemudian dengan kesadaran putra-putri Indonesia yang diwakili oleh Mautia Farida Hatta Swarsono, itu mereka juga sudah semakin bersatu meningkatkan Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian juga bangsa Indonesia juga sadar akan Indonesia yang beraneka ragam bahasa, agama, suku, dan budaya. Usaha mereka apalagi? Mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Itu, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa? Sumpah tidak sembarangan loh ya, namanya juga sumpah. Sumpah sembarang diomongkan itu salah, nanti kena sumpahnya, kena karmanya. Nah, oleh karena itu Sumpah Pemuda berisi kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Jadi maksudnya itu tidak tanah Jawa, tidak tanah Sumatera, tidak tanah Kalimantan, tidak tanah Irian, tidak tanah Sulawesi, tetapi menjadi tanah air Indonesia. 5 pulau besar menjadi tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi banyak suku tadi itu, lumayan banyak suku kita. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, hanya di Pulau Jawa saja berapa banyaknya suku di sana. Ada suku Madura, ada suku Bugis, ada suku Banjar, ada suku Batak, ada suku Melayu, ada banyak banget suku di Indonesia. Nah, itu semuanya bahwa mereka bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Suku-suku yang banyak tadi itu terhimpun menjadi sebuah bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi masing-masing suku tadi, masing-masing juga bahasanya, bahasa daerah masing-masing. Oleh karena itu kita diikat dengan bahasa Indonesia. Jadi semua suku di Indonesia tahu tentang bahasa Indonesia. Itulah bahasa pemersatu kita. Dengan bahasa Indonesia, masing-masing suku bisa berbicara karena semua mengerti tentang bahasa Indonesia. Oleh karena itu anak-anak, jangan pernah merusak persatuan Indonesia, karena Indonesia bisa terjajah 2 kali. Tingkatkan persatuan di rumah, di sekolah, di mana saja. Semoga niat kita bangsa Indonesia direstui oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita menjadi bangsa yang selalu menunjukkan masa depan yang baik, yaitu Indonesia adil dan makmur. Oke? Cukup sekian. PR-nya Ibu bagikan nanti di WA Group. Kurang lebihnya, apabila Ibu punya kesalahan, Ibu mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih anak-anak.
Semoga pembelajaran kita ini bisa kita pahami dan kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Amin.